dengan abang siapa nih bang? Saya dengan Boni dari Wuling Arista Cimone. Iya. Kita ada event ini namanya mini wave. Mini wave itu untuk mengundang customer kalian sambil relax ya. Ya makan dulu di rumah Wuling di daerah Jatiwung. Juga bisa selain makan bersama, kita juga bisa melakukan test drive nih. Wih mantap dong. Iya. Apa unitnya apa aja yang buat di test drive nih? Unitnya kita sediakan Almas RS Pro. Pro yang bisa pakai HP itu ya bang? Betul. Siap. Lalu selain Almas RS itu kita ada unit lagi Convero. Convero. BB kita. Oh Convero gede. BB. BB yang terbaru ya? Yang tipe standarnya yang Convero ya. Oh itu. Iya. Siap. Nah jadi semua wiraniaga dari Wuling Arista Cimone yang customernya bersedia hadir, diundanglah kemari pada hari Sabtu ini tanggal 29 dari jam 12 sampai 3 sore. Oke, yuk kita langsung ke keseruan acaranya yuk bang. Boleh, silakan. Oke, ini sesuai dengan brosur berarti ya bang ya? Betul. Dari Arista Wuling Cimone. Oke siap. Ini customer yang udah datang. Sama customer belum pada datang ya? Iya. Sayang banget ya hujannya gede banget ya bang. Oke bos, semuanya udah pada hadir ya, para kru dari semuanya dan semuanya juga pada ngumpul. Kita lagi nungguin customernya aja nih bos. Jadi semoga aja nanti pada datang karena ini terhalang sama hujan ya. Kita semua udah siapin lengkap kayak jenis makanan dan segala macam. Cuma kita lagi nunggu momennya aja nih karena hujannya gede banget. Oke guys, kita langsung aja masuk ke Wuling Almas yang paling canggih di sini. Dan kita langsung ketemu aja sama abang sales ini yang paling keren. Dia akan ngejelasin semua ini bos. Dia baru sebatas menggunakan smartphone. Ini udah keren. Selamat siang Bapak Ibu. Nah, jadi Bahasa sendiri bisa diganti nggak tuh? jadi pada saat kita baru masuk mobil Almas RS ini, kita pada saat menyalakannya sudah nyala nih, langsung disambut nih sama Wulingnya. Selamat datang Bapak siapa atau Ibu siapa. Nah itu bisa disetting tuh. Oh itu bisa setting, disetting. Sesuai dengan STNK ya. Betul. Terus, Nah ini saya langsung coba menjelaskan apa saja yang ada di Almas RS, terutama ini yang di Almas RS Pro, karena unitnya sekarang ini adalah Almas RS Pro. ya. Jadi tambahannya dari segi di steering switch ini itu ada penambahan. Pertama dia ada adaptive cruise control. Nah ini pada saat kita tekan kurang lebih 0,8 detik, nah ini akan timbul. Oh iya. Ini akan timbul. Nah, timbul ini nanti di dalam lingkaran ini dia akan dimulai dari 30 km per jam sampai 80 km per jam. Caranya pada saat sudah aktif seperti ini karena posisinya nih, posisinya masih di P. Ini pada saat di D, kita di baris pertama harus menggunakan
seat belt. Pada saat kita sudah menggunakan seat belt, kita coba masuk ke IGD. Nah ini kameranya sudah keluar semua. ya, ini pada saat sudah di posisi driver, ini kita electric parking brake-nya ini kita nonaktifkan. Iya. Nah pada saat sudah tidak aktif, ini nanti mobil ini langsung capture di depannya itu ada mobil apa. Oke gitu ya. Iya, jadi karena ini sudah dibekali sensor radar sama sensor kamera, nah itu akan timbul di sini nanti, Bang. Iya. Nah, sini akan timbul nih kendaraannya nih, depan apa. Oh di situ ya, Iya, indikator. di indikator MID-nya. Nah, ini kita bisa menggunakan jaraknya berapa nih? Caranya di sini, di steering switch. Nah, kalau dia sebelah kiri ini untuk mengurangi interval jaraknya untuk benda di depan. Kalau yang sebelah kanannya bawa di bagian kiri steering switch ini untuk makin panjang. Ya. Nah, intervalnya ini bukan meter, tapi dia kecepatan. Jangan salah, kebanyakan wah ini berapa meter ya sama jarak sama jarak di depannya. Oh, nggak bisa, karena kita hitungannya bukan meter tapi kecepatan Saat berkendara ya. saat berkendara. Nah, fitur ini kalau misalnya di depannya, jadi kita ngikutin nih, mobil depan maju kita ikut maju. Oh gitu. Nah, Wih, iya. keren juga. Ikut maju. Nah, pada saat dia kendaraan depan itu dia berhenti, dia ikut berhenti. Oke. Nah, pada saat adaptive cruise control ini sudah aktif, fitur berikutnya itu yang namanya bench cruise control, Ya. bench cruise assist ya, BCA atau kita bilang itu pun aktif. Oke. Nah, gunanya itu untuk mengurangi kecepatan pada saat menikung. Iya. Tuh. Nah, fitur lagi setelah itu apa namanya, traffic jam assist. Traffic analysis itu apa tuh? Nah, traffic jam assist itu kita customer itu memudahkan membawa kendaraan ini pada saat dalam keadaan lancar ataupun dia terkena macet-macetan. Kada macet ya. Iya, jadi kalau misalnya customer, waduh, kalau misalnya bawa mobil macet-macetan, pegel nih, gas rem. Nah, ini ada fiturnya untuk memudahkan pengendara tersebut. Iya. Jadi pada saat depan itu sedang berhenti, dia ikut berhenti. Dia maju, ikut maju. Nah, pada saat berhenti, jarak waktunya itu 3 detik. 3 detik, oke. Lebih dari 3 detik, posisi fiturnya itu menjadi standby. Nah, fitur apa yang diaktifkan? Nah, ini dia nih. Nah, ini di steering switch sebelah kiri, Iya. paling atas kiri pojok ini ada gambar mobil nih. Iya. Nah, ini ditekan aja selama 0,8 detik kurang lebih. Oke. Sampai bunyi aja. Sampai bunyi. Nah, ini muncul nih. Muncul nih dia gambar marka jalan nih, mobil di tengah-tengah warna abu-abu. Ini tandanya dia standby. Oke. Kalau dia aktif berubah menjadi biru. Menjadi biru. Nah, pada saat menjadi biru itu kita ngikutin marka jalan nih. Kalau misalnya garis marka jalannya jelas, kebaca sama mobil ini. Nah, mobil ini kalau orang bilang, wah itu autopilot ya, sebenarnya bukan autopilot. Kita namanya semi autonomous. Semi autonomous. Pengemudi tetap memegang peranan penting dalam mengontrol kendaraan ini. Iya. Gitu. Jadi kalau kita sebenarnya ngangkat roda kemudi ini, di sini timbul peringatan. Dia berupa simbol roda kemudi dan genggaman tangan. Iya. Nah, itu fitur beberapa yang ada di Almas RS ini. Lalu juga kita bicara lagi nih sebelumnya nih dari head unit. Kebalik dari head unit ya. Dari head unit kita lihat.
kita masuk ke kontrol kendaraan. Nah ini dia, kecepatan ACC ini bisa kita setting manual lihat unit. Nah ini dari 30 sampai 80. Oke, itu fungsinya untuk kecepatan kita waktu berkendara gitu. Betul, jadi pada saat Mobil di depan. mobil di depan nih Ah, sudah di capture iya. kehilangan jejak nih. Ah, Fiturnya untuk yang meng-capture itu hilang, tapi cruise controlnya tetap ada, dia mengejar kecepatan yang sudah disetting. oh gitu. Ya, jadi misalnya disetting awalnya 50. Ya udah dia langsung ngejar ke 50 km per jam. Oh, Itu. Nah, ini untuk HMA. HMA itu fungsinya pada saat kendaraan situasi di depan itu redup cahaya, minim cahaya, secara otomatis mobil ini lampunya akan menyala sendiri, lampu utamanya. Tapi kita setting dulu nih bang. Kita di situasi ini kita bikin auto. oke. Oh itu sini ya. Iya, ini kita setting dulu ke auto. Nah pada saat udah auto, ini HMA udah jalan nih. Iya. Jadi pada saat salah satunya fiturnya itu minim cahaya, dia akan nyala sendiri. Lalu pada saat ketemu dengan kendaraan yang berlawanan arahnya, itu lampu sorot mobil ini akan dia kalau kita bilang nyenternya ke bawah ya, nggak bertabrakan, nggak bikin silau kendaraan lain. Oh gitu. Gitu. Ya kayak apa namanya, lampu bawahnya ya. Iya. Oke. Nah dari segi keamanan juga mobil ini dilengkapi dengan fitur GPS. GPS ini dulu di Almas sebelumnya Luxury ataupun Sumatera Enjoy belum ada. Oh. Nah sekarang sudah disematkan di Almas RS Pro. Wih, keren. Ya, jadi bisa dilihat nih. Ini dengan layar 10,4 in, begitu jelasnya. Ini GPS-nya sendiri pakai kartu handphone atau sudah otomatis, Bang? Ini disematkan dari kartu handphone. Oh, berarti harus Dia ada battling. harus ada kuota juga dong. Kuota ya minimal itu 110 MB Oke. ya per bulannya. Nah ini ngisinya pun harus dari wullingnya sendiri, nggak bisa di luar gitu. Oh, dari wullingnya. Betul. Jadi nggak bisa pakai kartu yang lain kayak Telkomsel atau Simpati gitu, nggak bisa ya. Enggak. Pakai kartu khusus dari wullingnya. Betul. Nah pada saat di head unitnya ini muncul, dia map navigationnya. Nah di sini pun di layar MID itu akan muncul juga. Oh iya. Itu jadi ada dua. Nah di sini akan munculnya bentuknya hanya Titik. bukan titik. Jadi seperti petunjuk arah. Oh iya. Ke kanan atau agak tajam beloknya lurus gitu aja. Jadi tetap posisi pengemudi itu fokusnya ke depan. Iya. Jadi misalnya nih arahnya di sini belok kanan, karena kalau misalnya kita noleh ke head unit kan bahaya nih ya. Nah kita kalau misalnya arahnya tetap ke depan, kita nunduk sedikit aja sejajar dengan MID masih bisa. Lirik sedikit aja. Iya. Oke, terus fitur-fitur ininya nih, Bang. Apa nih? Kayak apa? Sunroof segala macam ini kan ada sunroofnya ini. Betul. Sunroofnya ini monoroof atau benar-benar sunroof? Nah fitur ini sebenarnya sudah sunroof. Udah sunroof ya? Iya, dia bukan moonroof elektrik ya. Iya. Kalau moonroof elektrik itu dia masuk ke dalam. Kalau ini dia pada saat dibuka itu dia ke atas. Itu sunroof. Coba kita dengan pakai voice comment ya. Iya. Halo Uling. Halo Uling. Halo. Membuka sunroof. Oke, membuka sunroof. Wow, keren banget itu pakai Iya. bacot doang udah keluar. Nah ini dia. Ini kalau sunroof dia pada saat membuka dia ke atas. Oh iya. Tapi kalau moonroof elektrik dia Dalam. masuk ke dalam bang. Iya, iya. Gitu. Nah Iya, ini iya. bisa pakai voice comment, bisa juga secara manual. Oke. Nah, apa tirainya hanya sebatas itu bukannya? Heeh. Tirainya bisa sampai dibuka, jadi panoramik juga. Ada panoramiknya juga. Ada. Ya? Jadi coba kita buka. Nah ini, bentar.
Bos. Oh, sampai belakang ya. sampai belakang. Dan ini gede banget, Bos. Keren. Kurang lebih 0,90 meter persegi. Dia punya, Panjangnya. Dia punya apa namanya, dimensi untuk sunroof dan panoramiknya. Oke. Terus kalau untuk nutup sendiri dia dipakai mulut juga bisa. Bisa. Jadi seperti ini contohnya. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo, Menutup sunroof. maaf, bisa diulang? Menutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Oh, semuanya langsung ketutup ya, Bang ya. Menutup semua. Oke, keren. Nah, selain itu bedanya lagi dari yang luxury, membuka jendela juga. Itu kalau yang sebelumnya dia hanya di jendela pengemudi. Ini semuanya sekarang bisa nih, Bang. Halo Wuling. Halo, Membuka semua jendela. oke, membuka semua jendela. Oh, langsung buka semua ya, Bos. Iya. Ini kamera 360-nya juga tampilannya sudah beda di head unit. Jadi dia lebih bersih. Lalu untuk layout mengikuti setirnya ini pada saat dibelokkan dia sudah, Oh, dia langsung belok juga iya. ya. Sebelumnya juga sama, cuman dia punya garisnya itu sudah beda. Oke. Nah, sebelumnya hanya tampilannya kalau misalnya kita lagi mau retreat atau mundur, itu bagian belakangnya saja. Ini kita belok, kita mau maju pun dia sudah ada garis untuk layoutnya itu udah mengikuti setirnya. Iya. Tuh. Nah ini enteng nih, Udah penting banget udah ya udah steeringnya udah. electric power steering. Nah pada saat kita ke retreat juga tampilannya tuh Oh iya. Udah ada garisnya. udah garis. Jadi depan belakang sekarang garisnya. Jadi kalau untuk yang masih bawa kendaraannya Bingung-bingung. baru belajar Iya. gitu kan, Udah ada panduannya. khawatir, deg-degan, nggak usah khawatir. Di sini sudah menuntunnya mobil ini sudah benar-benar oke lah. Kita bisa tahu nih mobil pas apa enggak nih sama yang depannya atau belakangnya. Jadi nggak khawatir nanti takut mentok, dan juga dilengkapi oleh Kameranya ada berapa tuh semua totalnya, Bang? totalnya ada 4. 4 ya. Ada 4. Depan, lalu di spion kanan kiri, dan pintu bagasi belakang. Tapi rentang juga ya kalau spion ada kamera tuh, dipotek orang. Iya, nah dia keunggulannya di Wuling, dia kameranya itu nggak kelihatan Bang, Oh, nggak menonjol. Jadi orang nggak tahu nih kalau ada kamera. iya. Iya, biasanya kan dia menonjol di bawah tuh. Betul. Kalau misalnya ini abang lihat, coba lihat mana kameranya. Iya ya, nggak ada. Iya, nggak ada kan? Di bawah di. Iya, adanya di samping Bang. Oh, di sana. Di samping bawah dia. Adanya. Ntar aja di luar. Iya. Nah ini dia. Jadi biasanya kalau yang ada kamera di spion itu dia adanya tambahan lagi, unitnya dia lebih besar kan? Oh, kayak Harrier gitu kan. Iya. Jadi dia Kelihatan punya banget. kap itunya juga lebih besar untuk spionnya, rumahan kacanya itu. Nah ini dia udah integrate langsung di dalamnya. Jadi orang lihat ini ada spionnya, ada Kameranya apa enggak gitu. Iya. Jadi nggak tahu orang. Oke, terus. Lalu apalagi nih Bang kira-kira? Gua rasa sih udah cukup banget sih. Terus kalau bisa dari joknya sendiri nih, ini bahannya apa nih, Bang? Nah ini joknya sih Udah kalau untuk Almas RS itu dia sudah namanya itu kulit sintetis Bang ya, kulit sintetis. Nah kulit sintetisnya enaknya itu dia nggak kaku. Nih kalau abang lihat sendiri nih ya, Iya. kan biasanya dia kaku Iya, nih. Nah, ini pencetnya dia nggak, mengkerut ya. masih empuk dia. Biasa kan mengkerut. Iya. Dan ini bukan sarung, tapi bener-bener sudah dijahit. Oh iya. Iya, kita lihat tuh. Kelihatan jahitan semua ya. Iya, udah jahitan ya. Nah, semuanya juga sudah Udah seirama. soft touch, ya. Setirnya itu tilt setir udah ya pasti ya. Udah tilt steering. Lalu untuk
bangku pengemudi dia sudah Elektrik. elektrik, jadi bisa maju mundur 6 titik nih. Iya. Lalu bisa atas bawah. Oh, cuman itu yang elektrik? Cuman itu doang ya, di setir ya, apa di supir aja ya? Betul, karena ini mobil segmen SUV, Bang. Oh, yang SUV itu memang untuk di pengemudi saja. Oh, iya. Gitu. Ya, aku soalnya pegang di sini enggak. Betul. Tambahan lagi fiturnya di Almas S Pro ini itu ada wireless charging. Wireless charging ya. Iya, di sini. Jadi kalau misalnya saudara-saudari punya handphone yang sudah ada fitur settingannya untuk bisa wireless charging, udah tinggal aktifin aja, lalu taruh aja di sini, dia ngecas sendiri. Ngecas sendiri, nggak usah Ngecas dipakai sendiri. kabel-kabel lagi ya. Nggak Bos? usah, nggak usah. Oke. Ini canggihnya dia sekarang udah seperti ini. Nah, untuk kunci tetap sama. Cuman membedakannya lagi dia bisa menggunakan smartphone. Iya. Nah, Smartphone-nya mana, Bang? nah ini kita smartphone-nya belum bisa kita bawa ya. Karena ada suatu hal. Jadi saya hanya menjelaskan secara lisan saja. Mobil ini bisa dihidupkan dengan smartphone pada saat sudah terdaftar di smartphone-nya melalui, contohnya bisa secara manual di sini di head unit. Oke. Ya, Untuk aplikasi di sini juga udah model kayak smartphone gitu ya. betul. Nah, jadi nanti saudara-saudari pada saat ingin menggunakan handphone Barcode tinggal dulu. scan barcode. Nah, pada scan barcode lalu disuruh mengunduh tuh. Mengunduh. Muncullah dia My Wuling Plus. Oke. Nah, pada saat sudah Selesai. selesai mengunduh, lalu diminta nanti untuk namanya siapa, sesuai STNK ya, nama KTP, Iya. lalu mobil unitnya apa, tipenya, lalu nomor rangka, nomor mesin apa, emailnya apa yang aktif. Jangan sampai salah emailnya karena nanti dia akan notifikasi balik. Oke, di email itu ya. Betul. Dia minta verifikasi. Setelah itu sudah lengkap semua, barulah bisa digunakan. Nah, apa saja? Jadi saudara-saudari itu bisa menyalakan mesin tanpa menggunakan Kunci lagi. Gitu. Wih, keren banget tuh, Bos. Nah, kalau misalnya kuncinya nggak saya bawa, bisa nggak? Bisa. 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 Pakai handphone aja tuh Pakai ya. handphone saja. Syaratnya handphone tersebut Connect. harus connect. Pertama, yang kedua baterainya Ada. iya. Jadi kemana-mana yang nggak terbiasa menggunakan apa namanya kalau kita bilang itu Apa smartphone? untuk Powerbank. powerbank. Hah? Nah, itu powerbank harus dibawa kemana-mana kalau kuncinya nggak dibawa. Oh, itu sangat nyedot sekali berarti ya? Maksudnya? Enggak, jadi khawatirnya pada saat lemah baterainya mobil itu akan mati. iya. Oh, gitu. Jadi udah mau nyari lagi bingung. Bingung ya. Kunci tinggalan di rumah. Heeh. Gitu kan. Caranya gimana nih? Ya mesti powerbank itu mesti dibawa. Kan bisa dicas di mobil sini. Hah? Bisa dicas di sini. Bisa, cuman kelemahannya itu pada menjaga supaya dia jangan sampai mati. Dia kan ada beberapa hal memang kendalanya itu yang ditakutkan si pengemudi itu nggak bawa USB kabelnya. Oh, iya. Karena kan udah banyak yang ketinggalan ya. Betul. Takutnya Gitu. itu ya. Oke. Nah, apalagi pada saat misalnya si pengemudi lagi di luar kota, keluarga nih, Iya. kasarnya ya. Ini kita ngomong nih kasar. Iya. Nah, mobil di rumah nih, waduh, udah 3 hari nggak dipanasin. Iya. Nggak usah takut. Wush. Nggak usah takut tuh, Bang. Terus? Jadi ya udah, bisa kita nyalakan dari jarak jauh. Syaratnya tadi jaringan harus Kencang? kenceng, ada isi paketnya juga. Ya kan, terutama itu kan. Iya dong. Iya. Nah, kalau itu udah ada semua, udah dari jauh pun Bisa nyala? bisa nyala. Wah, gaib itu guys. Gaib. Gaib dong. Gaib, Bang. Oh, digaibin tuh mobil. Betul.
Nah 10 menit mobil ini nggak dibuka, itu mati sendiri. Oh gitu. Gitu. Dulu ini nyala nggak ada orang gitu. Nggak ada orang, 10 menit dia mati. Oke. Gitu. Oke, gua rasa udah cukup ya. Thank you banget ini dari abang siapa nih bang? Saya Boni. Bang Sebenarnya masih banyak nih mau saya jelasin ya kan. Gini aja tambahnya lagi. Ya. Dia ada fitur nih namanya Geofan. Geofan. Geofan itu kalau kata lainnya itu pagar listrik. Jadi melindungi mobil pada saat mobil ini keluar tanpa diketahui oleh pemiliknya. Oh, gimana tuh caranya? Jadi si pemilik mobil Almas RS ini bisa men-setting radiusnya berapa kilo. Dari 1 kilo sampai 10 kilo. Anggaplah 1 kilo di settingnya. Nah pada saat mobil ini keluar dari radius 1 kilonya, jadi akan ada notifikasi ke smartphone si pemilik mobil ini bahwa kendaraan ini sudah keluar dari radius geofence-nya tersebut 1 kilo. Nah letak posisinya pun di mana, dia pun memberitahu. Pada saat pemilik kendaraan ini membaca, pasti kan dia nanya dong, ini mobil dipakai ke siapa? Oh nggak ada nih. Nah dari situ kita bisa langsung mematikannya. Oh, jadi itu kayak anti maling gitu ya? Iya. Gila, keren banget. Itu keren banget. Nah itu canggihnya. Terus dia. ada lagi nggak kecanggihan lagi? Ayo kita sebutinnya semua. Ada. Jadi pada saat kita menggunakan smartphone tersebut, itu bukan hanya menyalakan mesin, tapi kita juga sudah bisa membuat mobil ini sudah dingin. Oh sebelum gitu kita masuk. ya. Lalu yang kedua juga kita bisa men-setting nih. Misalnya pemilik ini mobil ini lagi di kantor nih. Dikit lagi 15 menit lagi saya mau pulang nih. Udah tinggal disetting dari HP-nya 15 menit mobilnya nyala. Dipanasin, mobil sudah dingin dalamnya. Udah tinggal balik. Udah ada fitur yang bisa jalan gitu belum, kayak yang jemput saya di depan lobi gitu? Oh belum. Belum ya? Belum sih. Belum ada yang kayak Belum gitu. ada ya. Cuman tapi sih udah keren sih untuk sekelas ini ya. Apa sekelas Wuling tuh fitur seperti itu sudah keren banget. Waduh. Itu udah high tech banget, high tech iya, ya. Teknologi. Dengan teknologi yang canggih itu harganya juga, pun ya. Harganya harusnya kan luar biasa ya. Iya, harusnya. Di kakak-kakaknya juga dia udah ada yang sampai miliaran nih. Tapi kalau di Wuling Almas RS ini berapa? Setengah miliarnya nggak nyampe. 400-nya aja pun belum, nggak masih nyampe. Kembali ya 400. Masih kembali. 400 gitu. Masih kembali loh, masih bisa buat ulang tahun tahun depan ya. Betul. Ulang tahun BPKB pajaknya Iya. berapa nih sendirinya? Pajaknya kalau untuk Almas sebelumnya yang usuri itu sekitar 5,2 lebih. Ya berarti bener dong. 400 udah sama pajak setahun buat Bang. Iya, betul. 2 tahun malah ya berarti ya. Iya. 2 tahun loh ulang tahun mobil sendiri. Luar biasa ya. Luar biasa. Kapan lagi nih kira-kira nih ya kan? Oke lah. Terus ini kalau di cicilannya kena berapa tuh Bang kalau boleh tahu? Ini cicilannya masih terjangkau. Kurang lebih kita anggaplah sampai tenornya paling tinggi ya. Itu kalau pakai leasing itu sampai 5 tahun itu kurang lebih di angka 7 jutaan kok. 7,6-an lah. Untuk leasing nyampe 8 juta. Iya. Itu Kelas Almas ya. Masih terjangkau sih. Masih terjangkau dengan DP 20% dari harga mobil tersebut menurutnya. Leasingnya tuh dari Wulingnya sendiri atau dari Wulingnya banyak? Sendiri. Oh, leasing Wuling sendiri dari ya. Wulingnya sendiri. Bukan dari cabang-cabang yang lain itu ya. Nggak terima ya. Iya. Oke. Jadi kapan lagi nih saudara-saudara nih, abang juga nih boleh nih bang pakai nih. Boleh, siap. siap. Sih ada rencana sih, emang keren sih ngeliat dalamnya sih, gua emang enak sih. Karena gua pakai ras kalau di rumah tuh. Pas masuk ke sini enak sih, lega. Lebih gede daripada ras malah ini pas gua duduk sini. Iya. Pas gua, wih enak dalamnya, kayak mau naik ekstril sih kalau gua. Betul. Kalau ras nah itu kebetulan tuh ras di depan ada tuh. Ya. Itu ras kayak gitu. Kakaknya dia ada nih ya. Nah jadi untuk dimensinya aja, Wuling ini panjangnya itu sekitar 4,6 meter. 4,6 meter. Lalu untuk lebarnya sendiri itu 1,8 meteran gitu. Jadi mobil SUV seperti ini sih ya termasuk
Gede sih. Luas ya. Luas. Ini Luas. modelnya kayak X-Trail bang kalau gue masuk ke sini. Betul. X-Trail yang baru tuh. Wah, sama lah mau teknologi juga sama kayak gini canggih. Iya. Cuman lebih gede ini sih dia punya indikator ini ya. Head unitnya ya. Head unitnya lebih gede ini, lebih Iya. mantep. Kalau di X-Trail nggak sampai segini. Cuman ya kelengkapannya sama. Nah ini enaknya dia nih bang. Kita kan chattingan sekarang kan masih pakai WhatsApp nih ya. Iya. Nah pakai WhatsApp ini dia sudah bisa langsung disambungkan pakai debugging. Nah pada saat sudah nyambung nih fiturnya, lalu nanti akan muncul di sini nih. Nah akan muncul nih nambah nih di sini nih. Oh, fitur nih. WhatsApp-nya. Iya, fitur WhatsApp-nya akan muncul di sini. Iya. Nah sudah ada di sini, lalu kita bisa komunikasi nih sama mobilnya. Oh, mantap. Pada saat ada pesan terkirim di WhatsApp, Wuling ini akan mau dibalas atau tidak. Oh iya, kayak model Google gitu ya. Iya. Misalnya balas ke siapa tadi, Iya, udah langsung. Canggihnya begitu Iya, sambil mengendara loh. Iya, Kita nggak usah lagi iya. ketik lagi. Iya model. Gitu. Tetap fokus kita sambil saut-sautan. Jadi anti polisi lah ya, berarti kalau polisi kan Iya. main handphone ditangkap loh sekarang. Nerima telepon aja, megang telepon nih ada polisi ngelirik. Wah, berhentiin berhenti kita. pasti. Ya kan, kalau ini udah nggak usah lagi, kita udah aman. HP kita taruh aja di sini, Iya. ya kan. WhatsApp udah kesambung di head unitnya. Udah kalau ada WhatsApp masuk atau telepon dari WhatsApp masuk, udah tinggal bisa kita jawab. Gitu. Inilah beberapa fitur canggih yang ada di Almas RS. Gitu bang. Oke, penutupan deh. Thank you bang. Iya jadi saudara-saudari yang ada di Indonesia, sekarang kan udah akhir bulan Mei. Akhir bulan Mei ini PPNBM dari pemerintah itu untuk yang 0% ya, itu masih ada. Nah kalau misalnya ada di luar sana masih butuh kendaraan, lagi nyari kendaraan baru dari segi segmen SUV, nggak usah bingung lagi. Iya. Udah langsung saja beli Wuling, Almas, apalagi yang di sekitar daerah Tangerang Raya nih, datang aja ke Wuling Cimone. Siap. Wuling Arista Cimone, langsung datang aja ke sana. Karena di bulan ini terakhir PPNBM yang 0% tersebut. Iya. Karena masuk bulan Juni awal itu udah PPNBM-nya bukan 0% lagi tapi 50%. Jadi harganya nih, nah kita bicara harga nih. Iya. On the road-nya untuk Almas RS Pro yang tertinggi ini, Tangerang Raya itu on the road-nya adalah 381.800.000. Iya. Pada saat masuk bulan Juni menjadi 396.800.000. Nah, sangat disayangkan kan ya kalau misalnya mesennya itu di bulan Juni. Gitu. Naik ya, langsung naik ya. Langsung, karena memang untuk mobil ini pada saat launching memang harganya di situ. Iya. Jadi untuk mereka customer yang membelinya di bulan Maret dan April, itulah mereka yang beruntung. Oh. Iya. Tapi ini udah akhir bulan bang, tanggal 29, besok 30. Ya udah coba dikejarin. Abang punya IG nggak? Dimasukin dong sekali IG atau WhatsApp gitu. Jadi orang yang nonton tuh langsung baca nomornya, langsung ke abang gitu. Mantep kan? Mantep. Mantep. Berapa? IG-nya apa tuh bang? IG-nya Boni Wuling Motor. Boni Wuling Motor. Oh, ada nomor WhatsApp? Boleh dimasukin juga, nanti gua chat itu. Ada. Nomor WhatsApp saya itu 0812 1979 7049. Oke siap, thank you. Nanti kalau misalnya ada kawan-kawan yang nonton nih, langsung ke Abang Boni nih ya. Iya, jangan lupa juga subscribe juga di channel YouTube-nya Wuling Cimone. Wuling Cimone. Iya. Gitu. Sampai ketemu lagi teman-teman di sana. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, bye-bye. Bye.